Mbak Evi adain seminar dong Mbak Evi, nanti sekalian yang selesai seminar langsung kita todong buat DP umroh. Gak mau teman-teman. Bagaimana kalau ternyata mereka untuk kebutuhan pokoknya masih kurang? Tugasku hanya memotivasi, tugasku hanya menyampaikan indahnya umroh, tapi untuk memaksa seseorang untuk berangkat umroh, aku harus paham dulu konsep istitoah. Kalau mereka tidak mampu, tidak perlu dipaksa. Ya, jadi mulai sekarang kita setuju untuk mulai mengamalkan ilmu, ya. Jadi, kalau kita kepingin umroh dan kita sudah belajar, kita punya uang 300.000 bisa dipakai untuk beli gamis, ya, untuk ibadah. Kita check out bukan lagi bernilai suatu keborosan, tapi check outnya kita Allah nilai sebagai ibadah, ya. Masya Allah. Lalu, Masya Allah, bukan kebetulan ya pas buka HP, pas Mbak Evi lagi bahas ini, padahal aku lagi nangis banget pengen umroh. Boleh nangis teman-teman, ini ya, ini penghibur, aku mau menghibur hati-hati yang luka. Aku mau menghibur hati yang luka. Karena apa? Kepingin umroh. Nah, teman-teman tahu nggak di mana sih letaknya bahagia? Di mana letaknya bahagia? Orang yang bahagia hatinya nggak terluka, ya. Orang yang bahagia hatinya nggak terluka. Masya Allah, ini ada Bu Asih. Alhamdulillah tahun 2024 saya dan keluarga 4 orang diberangkatkan adik saya setelah selesai mengikuti riadoh bareng Mbak Evi. Ya Allah, kayaknya kita harus adakan riadoh lagi ya Bu Asih ya. Karena riadoh umroh itu kemarin banyak banget yang testimoninya akhirnya bisa berangkat umroh, padahal nggak punya biaya teman-teman saat itu. Mbak Evi mau tanya tentang umroh dengan cicilan setelah berangkat. Jangan teman-teman ya, karena umroh itu kita harus istitoah, harus mampu dari segi dana, dari segi ilmu, dari segi kesehatan. Jadi jangan memaksa segala sesuatu yang kita tidak nurut sama Allah, tidak turut sama Nabi, dipastikan pasti akan bermasalah. Nah, aku sekarang mau menghibur hati-hati yang luka, yang kepingin umroh tapi belum Allah mudahkan. Aku mau kasih tahu teman-teman bahwa bahagia letaknya itu di hatinya orang yang apa? Apa ada yang tahu nggak? Bahagia itu letaknya ada di hati-hatinya orang yang bener, BK, bersyukur. Nah, ini teman-teman konsepnya. Dan indahnya bersyukur itu Allah janji melipat gandakan nikmat. Jadi udah paling bener deh itu kita bersyukur. Soalnya Allah sendiri yang janji. Ya Allah, awalnya sadar ayat berjilbab, lalu mulai memanjangkan. Gak nyangka tahun 2024 bisa umroh sama suami dan mertua, Masya Allah, ya Allah. Aku pun gitu teman-teman, kalau teman-teman tahu videoku di awal-awal kemunculanku, aku tuh tipe orang yang masih pakai pasmina. Bahkan saat umroh itu aku juga masih pakai pasmina. Jadi aku tidak pernah menjudge orang-orang yang masih jilbabnya itu belum menutup dada, karena aku pun juga dulu pernah melalui fase itu. Yang dilakukan adalah bersyukur aja, alhamdulillah Allah sudah mentakdirkan saya untuk berjilbab, tapi tetap sambil menimba ilmu. Itu tadi, makanya ilmu ada di urutan pertama. Nah akhirnya teman-teman sekarang kalau suruh pakai pasmina ya, aku itu sudah ada kayak malu ya, kayak apa, diajak suami gitu ya keluar rumah pakai pasmina. Semoga Allah memberikan istiqomah ya teman-teman ya, karena hati manusia Allah mudah sekali membolak-balikkan. Tapi satu hal yang aku syukuri, ya Allah, indah banget ya Islam itu, indah banget ketika Allah itu menitipkan di dalam hatiku
seribet apapun, sesudah telat apapun, tapi kalau nggak pakai kaos kaki, suami nganter pakai motor, itu ribet banget nyari kaos kaki. Mana ya Bi, kaos kakiku tadi mana ya gitu. Itu aku mensyukuri banget, ya Allah, nikmat banget ya Allah, mencari kaos kaki ini nikmat banget ya Allah gitu ya. Aku pengen nangis ya, jadi kayak ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, jagalah nikmat ini ya Allah, karena mahal teman-teman. Nikmat itu mahal banget. Nikmat kita mencari kaos kaki itu nikmat ya Allah. Konsepnya syukur ini indah, terlalu indah teman-teman. Konsepnya syukur ini terlalu sangat indah. Bahkan pagi hari saat suami mau nganter pakai motor dan aku lagi sibuk nyari kaos kaki dan ternyata kaos kakiku itu kotor semua. Aku pakai kaos kaki yang kotor tadi sambil bersyukur, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, jagalah nikmat menutup aurat ini ya Allah, karena ini sungguh nikmat. Aku harap dengan bersyukur ini maka Allah akan melipat gandakan nikmatnya. Dan seketika flashback, aku merasa sangat bersalah sekali teman-teman, karena dulu aku orang-orang yang menjudge, kenapa ya Mbak ini ribet banget, harus pakai kaos kaki, pakaiannya itu hitam-hitam terus, jilbabnya gede-gede banget, kalau dipakai naik motor itu ribet gitu. Ternyata mereka nggak pernah merasakan keribetan itu teman-teman. Hanya aku saja yang sama Allah belum dibuka nikmat menutup aurat ini. Maka ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, pokoknya nikmat teman-teman. Dan ternyata itu diawali dari syukur. Jadi teman-teman yang sekarang masih Allah berikan nikmat untuk memakai jilbab-jilbab yang pendek, nggak apa-apa, disyukuri aja ya, disyukuri aja, alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur aja, tapi sambil tetap menuntut ilmu ya, kita cari, kita nggak boleh kalau untuk ilmu itu wajib teman-teman ya, menuntut ilmu, menuntut ilmu itu hukumnya wajib ya, jadi sampai kapanpun kita harus tetap menuntut ilmu ya. Dan tadi untuk menghibur hati yang luka, hiburannya adalah bersyukur, karena ketika kita sudah paham konsep syukur ini teman-teman, maka kita tidak akan lagi menangis bersedih karena kita tidak bisa umroh. Yang kita lakukan apa? Orang yang bersyukur itu fokusnya adalah fokus kepada yang sudah dimiliki. Nah, ini fokusnya kepada yang sudah dimiliki. Apa yang sudah kita miliki hari ini? Kita sudah memiliki waktu. Fokus saja di waktu teman-teman. Fokus saja kita memperbaiki sholat. Fokus saja kita membaca Quran. Kalau memang Allah sudah izinkan waktunya nanti umroh, dan kita fokus di belajar tentang umroh, karena kita belajar tentang umroh itu tidak butuh biaya ya. Insya Allah waktu haji berkaos kaki terus, alhamdulillah nikmat, semoga istiqomah, nyaman. Ternyata iya teman-teman, Allah sudah meletakkan rasa malu, makanya malu itu sebagian dari iman ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi seperti itu ya teman-teman materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga bisa mulai diamalkan proses persiapan umroh kita rubah. Dari yang biasanya DP, fokusnya ke uang, daftar dulu, baru mempersiapkan administratif, koper, ilmu, oleh-oleh, kesehatan, kita rubah, kita balik dengan mempersiapkan ilmu. Uangnya sembari melakukan persiapan ini. Kita nggak tahu, uang itu bukan sesuatu yang bisa kita pastikan, tapi kalau ilmu itu sesuatu yang sudah pasti bisa kita usahakan mulai sekarang ya. Uang nggak kita bahas karena kita nggak tahu uang akan hadir di sini kah? Uang akan hadir di sini kah? Uang akan hadir di sini kah? Atau uang bahkan akan hadir besok pagi, kita nggak tahu. Jadi kita amalkan ya teman-teman. Semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk belajar tentang manasik umroh dan haji. Jangan pernah sedih karena tugas kita bersyukur sama nikmatnya Allah hari ini.
Di antara ribuan jutaan orang yang sekarang lagi nonton TikTok joget-joget, lagi lihat konten-konten TikTok yang tidak bermanfaat, kita bersyukur malam ini Allah kumpulkan kita untuk membahas sesuatu yang bermanfaat. Kita doakan negeri kita semoga menjadi negara yang bisa mengatur umroh dan haji ini dengan sebaik-baiknya. Baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Kita doakan semoga pemimpin-pemimpin kita menjadi pemimpin yang amanah. Kita doakan keberangkatan umroh di negara kita semakin teredukasi. Kita doakan haji, semua jamaah haji tahun depan berangkat dengan kondisi yang istitoah ilmunya, istitoah uangnya, istitoah sehatnya, istitoah administratifnya, sehingga mereka bisa meraih haji yang mabrur. Amin. Baik teman-teman, sekian materi kita malam hari ini, dan sebelum kita tutup kita buka sesi tanya jawab yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Silakan teman-teman tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Izin minum ya teman-teman. Yang belum follow akun TikTok SBU boleh di follow, teman-teman boleh di follow supaya nggak ketinggalan informasi tentang haji dan umroh. Dan juga teman-teman yang mau tanya-tanya seputar keberangkatan SBU, teman-teman boleh klik di profil TikTok SBU, di atas sendiri tuh ada nomornya. Mbak, bagaimana kalau sudah terlanjur menabung di bank untuk umroh ya? Oke. Terlanjur menabung di bank untuk umroh. Oke, sekarang pertanyaannya adalah kalau kita sudah terlanjur menabung. Nih, terlanjur menabung. Nah, sayangnya teman-teman, di dalam Al-Quran tidak ada satupun riwayat ataupun hadis tentang menabung ini. Jadi memang menabung itu bukan konsepnya orang Islam ya. Jadi kalau sudah terlanjur menabung ya tetap nggak apa-apa, lanjutkan. Tapi sudah mulai harus memangkas rute yang tadi dari dana, baru ke yang lain-lain tadi. Sekarang kita pangkas. Menabung ini nggak begitu kita hiraukan ya, karena kita tadi tidak memasukkan konsep nabung atau konsep uang, karena nabung ini hak prerogatifnya Allah ya, rezeki kita nggak tahu kapan akan Allah cukupkan, sehingga fokusnya di ilmu aja dulu Kak. Jadi tabungannya dilupakan ya, dilupakan aja. Sambil kalau memang ada kebutuhan yang lebih wajib, misalkan untuk anak, untuk orang tua, ya kita dulukan dulu yang ini. Jangan dulukan untuk umroh ya. Karena kalkulatornya Allah itu beda dengan kalkulator manusia. Bisa jadi kita tabung di sini dapat 5 juta untuk umroh, tapi orang tua kita minta uang 4 juta. Kalkulator kita 5 juta, kalau kita kasihkan orang tua 4 juta, sisa 1 juta. Kalkulator kita makin jauh lagi impian umroh kita, karena tabungan jadi ngumpulnya 1 juta. Tapi itu kalkulatornya manusia. Kalkulatornya Allah bisa jadi 4 juta ini adalah kunci untuk membuka keajaiban Allah. Akhirnya suami tiba-tiba menang tender dengan nilai keuntungan 300 juta. Akhirnya hanya niat berangkat sendirian tanpa suami. Akhirnya Allah bukakan hati suami, keuntungan ini digunakan untuk berangkat haji berdua. Nah kayak gitu-gitu itu indah kalkulatornya Allah kalau kita paham konsepnya, mana yang harus diprioritaskan ya. Jadi kalau bagi yang sudah terlanjur menabung, nggak usah dihiraukan tabungannya. Uang kita nggak tahu, kalau ada dananya baru ditambahkan, tapi kita mulai dari ilmu, lalu mulai ngurus administratif, lalu mulai sadar lagi masalah fisik dan kesehatan gitu ya. Lalu mulai benahi dulu cara kita berpakaian gitu. Apa yang nanti akan kita masukkan ke dalam koper. Nah, itu lebih mindfulness. Kalau aku bilang lebih berarti, lebih jauh berarti daripada menabung ini tadi. Karena menabung hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang tertentu. Sementara ini bisa diakses oleh semua orang. Jadi nggak membuat orang kecewa.
Ini nggak ada, kalau kita melakukan ini kita nggak ada kecewa-kecewanya. Belajar, bikin paspor, olahraga, memperbaiki cara berpakaian, kita nggak akan kecewa. Tapi menabung itu kebanyakan menyebabkan orang menjadi kecewa, sedih, stres, tertekan, pesimis. Banyak. Konsepnya menabung itu banyak sekali menyebabkan penyakit-penyakit ini di dalam hati kita. Gitu ya, itu jawabanku. Bentar, aku urut ya dari yang atas ya. Izin bertanya, kalau ikut kakak biayanya berapa? Teman-teman, aku lagi nggak mood untuk berpromosi ya. Maaf. Ini teman-teman chat saja ke sini ya kalau mau tahu paketnya. Kita cuma tersedia untuk sekarang, cuma tersedia 1 paket aja untuk Ramadan. 9 hari. 24 Februari sampai 3 Maret. Kemarin kita buka dengan harga 24,9 juta, tapi ini pakai tiket promo ya. Tiketnya naik turun. Sekarang terakhir kemarin sudah 26 juta ya. Kalau mau tahu detailnya ke sini. Mbak Evi, sekali-kali live lagi tampil muka dong. Kangen lama nggak lihat live-nya. Yang penting bukan mukanya Kak Tokowi, yang penting apa yang disampaikan ya. Yang mau ketemu sama Mbak Evi ya main ke rumah dong, silaturahmi. Kalau mau buat paspor, jika ditanya surat rekomendasi travel bagaimana? Oke, jadi teman-teman bisa buka feedku. Di situ aku kasih tips untuk buat paspor. Di situ nanti ada isian untuk wisata atau untuk teman-teman pilih untuk wisata. Ini tidak perlu surat rekom. Tapi teman-teman harus bisa membuktikan ke orang imigrasi bahwa teman-teman termasuk orang yang layak untuk berwisata. Jadi harus bisa jawab. Harus orang yang penghasilannya jelas. Karena kenapa kadang digagalkan? Karena kadang teman-teman terindikasi sebagai orang yang kalau kemungkinan dikasih paspor akan menyalahgunakan. Itu alasan imigrasi membatalkan. Tapi kalau mau yang untuk umroh aja Mbak Evi biar enak. Nah, untuk umroh ini teman-teman harus daftar dulu ke travel. Sementara belum ada uang untuk DP. Nah, di sini SBU bisa kasih solusi teman-teman ya. Solusinya SBU adalah teman-teman titip dana ke aku 3 juta. Kenapa Mbak Evi harus titip dana? Soalnya aku nggak kenal sama teman-teman. Kalau teman-teman nanti aku kasih surat rekom, ternyata setelah paspornya jadi, teman-teman gunakan untuk ke Malaysia kerja di sana, aku kena denda ratusan juta dari imigrasi karena sudah memberikan surat rekom. Makanya 3 juta ini sebagai jaminan untuk lihat kesungguhan apa teman-teman emang betul-betul mau pakai paspor itu untuk umroh. Nah, 3 juta ini teman-teman akan aku jaga sebagai sebuah amanah, akan aku kembalikan ke teman-teman ketika sudah pakai surat rekomendasi dari SBU. Kan harus titip dana 3 juta. Biayanya berapa Mbak Evi bikinkan surat rekom? Gratis. Aku bikinkan gratis. Cuma teman-teman bayar materai. Ada materai sama kalau minta suratnya yang surat fisik, biaya ongkos kirim ya, aku buatkan gratis. 3 juta uangnya aku simpankan. Ya berarti harus wajib umrohnya bareng SBU ya Mbak Evi? Enggak. Kalau teman-teman umrohnya bareng SBU, misalkan DP itu kan kita biaya tiket ya. Biaya tiketnya 10 juta. Ya teman-teman tinggal transfernya 7 juta aja. Kan sudah punya titipan uang di SBU 3 juta. Kalau umrohnya bareng travel lain, boleh nggak Mbak Evi? Kan yang bikin surat rekomendasi SBU. Masa umrohnya bareng travel lain? Nggak apa-apa teman-teman. Aku ikhlas ya. Aku ikhlas membuatkan teman-teman surat rekomendasi secara gratis. Asal memang betul-betul dipakai umroh. Nah kalau berangkat umroh bareng travel lain, teman-teman tunjukkan ke aku bahwa teman-teman memang sudah mendaftar dan sudah di tahap hampir mau pelunasan ya. Nah, uangnya akan aku kembalikan ke teman-teman.
Mbak Evi berarti curang dong, yang bikin kan SBU berangkatnya pakai Traveline. Nggak apa-apa teman-teman, yang penting jelas memang teman-teman memang pakai untuk umroh ya, nggak dipakai untuk kebutuhan lain gitu ya. Jadi yang tertarik untuk bikin paspor, kita bantu surat rekomendasi, tapi dengan catatan harus titip dana 3 juta di SBU. Teman-teman bisa ke sini. Ini WA-nya CS SBU. Gitu ya. Terima kasih Mbak Evi, aku sedikit tenang sekarang, Masya Allah. Orang itu ya memang, tugas kita itu sehari-hari itu harus tenang teman-teman. Karena orang yang hatinya nggak tenang itu nggak dipanggil sama Allah untuk masuk ke surga. Ya ayyuhal nafsul mutmainnah. Orang-orang yang dipanggil sama Allah untuk masuk ke surga itu dengan panggilan apa? Wahai jiwa-jiwa yang tenang gitu. Jadi harus tenang dulu hatinya sehari-hari, biar kita termasuk orang-orang yang Allah panggil untuk masuk ke surga. Gak ada orang yang masuk ke surga itu dengan hati yang gerusa-gerusu, dengan hati yang marah, dengan hati yang mangkel. Hati yang seperti apa yang masuk surga? Hati yang tenang. Mbak Evi, saya niat umroh setelah pulang dari Taiwan, paspor masih aktif, gas Kak Winda, gas ya, udah punya paspor, kalau pulang dari Taiwan pasti udah punya uang, gas Kak. Kalau mau ikut SBU, ikut ini Kak, Ramadan, umroh di bulan Ramadan, itu pahalanya seperti berhaji bersama Rasulullah. Itulah kenapa umroh di bulan Ramadan harganya mahal, itulah kenapa umroh di bulan Ramadan itu berdesak-desakan, hotel mahal, semuanya pada umroh. Orang Mekah, Madinah, orang Saudi, orang Taif, orang manapun, itu aja pas Ramadan mereka tumplek-blek teman-teman untuk umroh. Apalagi kita ya, apalagi berhaji yang sekarang kalau katanya teman-teman netizen antrinya puluhan tahun, makanya banyak yang memilih untuk berumroh di bulan Ramadan. Sekarang seperti apa? Kalau kondisi yang sekarang sudah punya uang 30 juta, berarti sudah jatuh kewajibannya untuk umroh. Kondisi yang sekarang sudah mampu untuk bayar haji furoda, misalkan punya aset 1 miliar gitu ya, berarti kan mampu itu bisa haji yang tanpa antri dan lain-lain, berarti sudah jatuh kewajiban untuk berhaji. Kapan pensiun diberikan? Pensiun diberikan 5 tahun lagi. Kita nggak fokus yang ke 5 tahun lagi ini. Kita fokusnya sekarang aja Bu. Sekarang sudah punya uang nggak untuk umroh? Kalau sudah punya uang untuk umroh, tapi menunda, padahal sudah jatuh kewajiban untuk umroh, dan ternyata 1 bulan lagi, semoga ibu dan bapak diberikan umur yang panjang lagi, barokah ya Bu. Pak, ini cuma contoh ya. Kita nggak tahu 1 bulan lagi atau 3 bulan lagi ternyata kita meninggal. Maka meninggal kita dalam keadaan lalai akan kewajiban umroh gitu. Makanya harus kita percepat. Ketika kita sudah punya dana, sudah jatuh kewajiban kita untuk umroh, ya harus umroh. Tidak harus menunggu uang pensiun, seperti itu. Nah, dan juga yang seperti ini Bu, yang seperti ini itu kok kayak rasa-rasanya kita itu kita itu terlalu menggunakan kalkulator manusia ya. Kita kan nggak tahu nanti pas pensiun, naudzubillah ya, naudzubillah. Kita itu teman-teman, kita harus mulai berharapnya itu sama rezekinya Allah yang tidak disangka-sangka, karena hidup kita terlalu tidak seru kalau kita menunggu rezeki yang bisa disangka. Apa itu rezeki yang bisa disangka ya? Kayak pensiun ini, pensiun itu kan rezeki yang bisa kita sangkakan. Kita sudah tahu nominalnya berapa, kapan dikasihkan. Yang seru itu menunggu rezeki Allah yang tidak disangka-sangka. Dengan cara apa?
takwa, pasti Allah akan kasihkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu Ibu Yuli dari saya. Tidak 100% benar ya teman-teman, tapi semoga bisa sedikit menjadi pencerahan.